Oke, siang ini saya akan sharing ya tentang paradigma pengilmuan Islam ya. Mmm, Sebagaimana teman-teman kemarin sudah membaca beberapa artikel tentang ini, saya yakin teman-teman sudah membaca. Eee, Nanti itu hasil bacaannya akan saya tagih ketika UAS. Jadi apapun yang Anda baca, nanti saya akan tanya, apa yang Anda baca ketika penugasan ini, kemudian hasil bacaannya akan saya tagih ketika UAS. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengilmuan Islam. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya pengilmuan Islam itu dan bagaimana? Nah, pengilmuan Islam sendiri itu dicetuskan oleh Profesor Kuntowijoyo ya, yang berangkat dari demistifikasi. Jadi selama ini gitu ya, pandangan tentang Islam itu pasti akan kalau Anda ditanya apa sih yang dimaksud Islam gitu ya. Islam adalah wahyu Tuhan, agama dari Allah kayak gitu. Ya, benar gitu ya. Karena di dalam kitab-kitab klasik misalnya Islam itu dipahami dengan al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzala agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, li sa'adatid dunya wal akhirah, kira-kira gitu ya. Untuk menggapai ya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau tujuannya adalah Islam itu diturunkan bertujuan untuk memberikan pertolongan, memberikan rahmat baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, pemahaman seperti ini kemudian dipahami dengan misalnya kalau orang Islam itu harus ke masjid, harus sholat di masjid jamaah, harus sholat dan lain sebagainya. Ya, itu iya benar. Tetapi bagaimana kemudian Islam ini menjadi sebuah ilmu? Jadi Islam yang kita sama-sama pahami ini biasanya itu masih sebatas tataran Islam sebagai doktrin atau Islam sebagai ajaran. Lalu bagaimana ajaran ini mewujud ke dalam sebuah ilmu pengetahuan? Nah, maka inilah yang kemudian oleh Profesor Kuntowijoyo disebut dengan demistifikasi. Selama ini Islam itu dipandang sebagai sebuah ajaran yang mistis gitu ya, berbicara akhirat, surga dan neraka dan lain sebagainya, malaikat gitu ya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Islam ini agar tumbuh menjadi objektif, dapat dirasakan oleh semua saja yang baik itu yang meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar ataupun tidak gitu ya, atau non Islam. Maka itu harus diilmukan kata Profesor Kuntowijoyo. Nah, yang selain itu adalah cara berpikirnya adalah apa? Profesor Kuntowijoyo berangkat dari Al-Qur'an sebagai cara berpikir. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya alur pertumbuhan ilmu itu? Kenapa kok harus ada pengilmuan Islam? Nah, ini yang menjadi problem nanti ya. Jadi Profesor Kuntowijoyo ini berangkat dari mengkritisi tradisi ilmu yang muncul dalam tradisi Barat. Jadi ilmu itu munculnya dari filsafat ya. Jadi nanti kalau teman-teman membaca tentang tradisi tradisi bagaimana ilmu itu awal mulanya muncul pada abad pertengahan yang kemudian memunculkan Renaissance itu ya, abad pencerahan itu semuanya atau berangkatnya dari filsafat. Nah, filsafat ini mempelajari, jadi awalnya adalah kalau Anda belajar filsafat itu nanti ada tokoh namanya René Descartes. René Descartes tulisannya René Descartes ya. Nah, René Descartes ini disebut-sebut sebagai bapak filsafat modern yang melahirkan atau yang mempunyai teori rasionalisme atau segala kebenaran atau sesuatu yang dianggap benar itu kalau masuk akal. Jadi kalau nggak masuk akal nggak benar. Nah, ini yang kemudian melahirkan gelombang pengembangan-pengembangan lainnya. Misalnya pertanyaan, apakah Tuhan itu masuk akal gitu ya? Nah, kalau nggak masuk akal ya nggak benar gitu. Lalu muncul lagi nanti teori namanya empirisme. Nah, empirisme ini adalah filsafat yang yang di dalamnya teorinya adalah
sesuatu yang dianggap benar itu kalau masuk bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa diraba, dan wujudnya ada. Kalau nggak ada wujudnya, maka itu tidak ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana? Apakah Tuhan itu bisa dilihat? Enggak, oke. Apakah Tuhan bisa didengar? Enggak. Apakah Tuhan bisa dirasa? Mungkin iya, mungkin tidak, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian di dalam tradisi Barat melahirkan bahwa ajaran filsafat yang kalau gitu, kalau Tuhan nggak bisa rasakan secara, nggak bisa diempiriskan, gitu ya, nggak bisa dilihat secara empirik wujudnya, maka Tuhan tidak ada. Begitu juga dengan malaikat, setan dan lain sebagainya. Yang goib itu, yang mistis yang nggak ada, itu dianggap tidak ada. Inilah yang kemudian melahirkan antroposentrisme. Nah, jadi filsafat ini nanti akan melahirkan ragam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini munculnya dari antroposentrisme. Apa yang dimaksud dengan antroposentrisme ini? Antroposentrisme ini adalah manusia sebagai pusat kebenaran. Bukan Tuhan, bukan wahyu, bukan Al-Quran, bukan Bible, bukan ajaran-ajaran yang lainnya. Tetapi manusianya yang menjadi pusat kebenaran. Kenapa? Karena apa yang dianggap benar itu kalau bisa dirasakan oleh manusia, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dipegang. Nah, inilah yang melahirkan namanya apa yang dimaksud dengan diferensiasi, pemisahan antara agama dengan ilmu. Jadi bangsa Eropa itu bertahun-tahun dikupung oleh tradisi gereja, di mana ilmu pengetahuan tidak bisa maju. Karena apa? Karena semua yang bertentangan dengan gereja harus ditolak, harus dihukum, apapun itu, bahkan hasil penelitian sekalipun. Nah, ini yang malah mengakibatkan bangsa Eropa mundur. Bangsa Eropa mundur karena dikekang oleh agama. Penelitian, riset-riset, eksperimen ilmu pengetahuan, semuanya ditolak kalau bertentangan dengan Bible. Maka inilah yang kemudian filsafat ini ingin mengembalikan atau mengembalikan fungsi dari akal manusia, yang kemudian melahirkan diferensiasi, pemisahan antara agama dan ilmu. Ya, maka nanti lahir ilmu sekuler. Ilmu sekuler ini banyak melahirkan atau banyak manfaatnya, tetapi pada sisi lain memunculkan banyak problem. Misalnya, kenapa kok ada orang ahli fisika tetapi membuat ilmu palsu, vaksin palsu, dokter tetapi membuat vaksin palsu, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Ahli ekonomi tetapi merusak ekonomi, ahli hukum tetapi merusak hukum dan lain sebagainya. Ini karena ilmu yang dibawa adalah hanya ilmu sekuler saja. Lalu apa tawarannya? Maka Islam harus diilmukan, agama harus terintegralistik atau terintegrasikan menjadi dengan ilmu pengetahuan. Maka apa tawarannya? Berangkatnya adalah dari wahyu. Orang yang mempelajari ilmu itu harus berangkat dulu dari wahyu atau dari agama, mempelajari dulu agama. Nah, lalu bagaimana setelah mempelajari agama? Setelah itu mempelajari ilmu pengetahuan masuk dengan filsafat tadi. Jadi ilmu pengetahuan dengan filsafat itu disatukan. Atau dengan teori ilmu pengetahuan itu kan sifatnya harus empiris ya. Harus masuk akal dan lain sebagainya. Harus bisa dibuktikan, harus nyata dan sebagainya. Harus didukung dengan data-data dan fakta dan sebagainya. Nah, inilah yang melahirkan nanti di dalam ilmu integralistik ini ada teoantroposentrisme. Jadi bukan hanya manusia yang menjadi pusat kebenaran, tetapi juga teo atau agama, teologi ya. Agama yang menjadi pusat kebenaran. Jadi wahyu dan akal manusia sama-sama berjalan. Nah, inilah yang kemudian nanti melahirkan juga de-diferensiasi. Dalam kamul filsafat nanti ada itu namanya rekonstruksi, itu namanya mengkonstruk kembali ya, membangun kembali. Tetapi ada ya, dekonstruksi itu berarti merobohkan, menghilangkan konstruk, ya, menghilangkan bangunan kira-kira gitu. Nah, maka sama seperti ini demistifikasi itu ada dua kata tadi.
D sama mistifikasi. D itu artinya menghilangkan, mistifikasi berarti mistik-mistik. Sama seperti D diferensiasi, maka D ini menghilangkan diferensiasi. Nah, jadi pemisahan antara agama dengan wahyu, ilmu pengetahuan dengan agama, itu tidak dihilangkan, pemisahnya itu dihilangkan. Maka agama dengan ilmu pengetahuan itu menyatu jadi satu, lahirlah ilmu namanya integralistik. Nah, gitu, integralistik. Nah, lalu ini namanya ilmu integralistik, caranya di dalam pengilmuan Islam. Lalu apa arahnya setelah ini? Arahnya adalah objektifikasi. Ini fotonya Pak Profesor Kunto Wijoyo, saya pampang di sini. Beliau sudah almarhum. Beliau sebagai seorang sejarawan, budayawan, sosiolog juga, karena salah satu bukunya adalah ilmu sosial profetik. Kemudian beliau juga sastrawan dan juga profesor di Universitas Gadjah Mada sih. Tapi beliau sudah almarhum. Nah, beliau punya gagasan objektifikasi Islam. Apa yang dimaksud objektifikasi Islam? Bahwa ajaran-ajaran di dalam Islam itu, misalnya tentang zakat, gitu ya. Zakat jangan sampai hanya dipahami atau yang menikmati zakat itu hanya orang-orang Islam. Tetapi bagaimana kemudian ajaran atau spirit tentang giving, tentang zakat itu dinikmati oleh banyak orang. Bahkan yang tidak beragama Islam sendiri. Selain itu juga misalnya ajaran tentang misalnya keadilan ya, hukum dan sebagainya. Sebenarnya Al-Quran itu sudah ada spiritnya atau semangat di dalam Al-Quran itu ada dua hal setidaknya ya. Yang pertama adalah ajaran tentang universal dan juga kisah-kisah. Bagaimana kemudian kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, misalnya ya tentang Nabi Adam gitu ya, diturunkan ke bumi ini, juga dapat dirasakan oleh non-Muslim. Jadi kira-kira nanti penafsiran tentang Nabi Adam itu adalah kesalahan seorang pejabat, misalnya kayak gitu. Jadi Nabi Adam itu sudah diwanti-wanti dengan undang-undang gitu ya. Dengan undang-undang ABCD, seorang pejabat tidak boleh melakukan suap gitu ya, atau menerima gratifikasi dan sebagainya. Nah, saya kira ini ada di dalam Al-Quran, dan kisah Nabi Adam itu bisa kemudian dikontekstualisasikan. Kalau mau kamu melanggar, maka diturunkan dari surga. Nah, diturunkan dari surga ini maksudnya apa? Ya diturunkan dari jabatannya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ajaran tentang zakat itu tadi, jadi misalnya seorang DPR atau seorang pemangku kebijakan ya, pemerintah atau yang lain, itu Anda misalnya nanti suatu saat akan jadi DPR atau jadi pejabat dan sebagainya. Nah, Anda punya kewenangan di dalam membuat regulasi undang-undang. Nah, disinilah kemudian seorang pejabat kemudian kalau dicontohkan Pak Kunto Wijoyo ini misalnya Inpres Desa Tertinggal. Dulu di zaman Orde Baru ada Inpres Desa Tertinggal. Di dalam Al-Quran itu ada namanya pemerataan ekonomi terhadap kaum mustad'afin atau kaum yang lemah gitu ya. Nah, ini undang-undang ini sebenarnya secara spirit itu sama dengan ajaran Al-Quran, ajaran Islam ya. Bagaimana kemudian menyalurkan hartanya. Di dalam Islam juga di dalam misalnya kajian ekonomi Islam itu ada yang spirit tentang menyalurkan harta. Jadi harta jangan saya lupa ayatnya ya, daripada salah ya. Jadi wala taglu ala unukika gitu ya. Jadi jangan tanganmu itu kalau secara tekstual itu tanganmu itu begini ya, pundakmu gitu ya. Maka tapi turunkanlah, jadi hartanya itu di-share. Jadi maka monopoli perdagangan di dalam Islam dilarang karena sebenarnya ajaran tentang zakat, ajaran tentang sedekah itu spiritnya adalah menyalurkan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di situ kemudian terjadi keadilan sosial. Harta itu bisa merata dan bisa dirasakan oleh semua orang. Kenapa kok banyak perampokan? Kenapa kok banyak kriminal misalnya? Itu karena
ekonomi tidak merata, hanya didominasi atau dimonopoli oleh sebagian orang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kira-kira gitu. Nah, inilah yang kemudian masuk dalam kategori objektifikasi Islam. Nah, apa fungsinya mempelajari ini di dalam meskipun Anda prodinya psikologi Islam misalnya. Nah, jadi psikolog gitu dengan jadi jangan sampai Anda hanya memahami bahwa masuk ke psikologi Islam ini mempelajari teori-teori psikologi saja yang di dalam berangkat dari barat. Tetapi kenapa di IAIN ini Anda juga diajarkan atau ada mata kuliah tentang tafsir, tentang ulumul hadis, tentang ulumul Quran dan sebagainya? Karena harus ada penyatuan atau harus ada upaya untuk mengintegrasikan antara ajaran Islam, ajaran agama dengan ilmu-ilmu sains. Ya, saya kira psikologi juga masuk dalam ilmu sains. Nah, inilah yang kemudian nanti melahirkan objektifikasi. Jadi apapun yang dilahirkan dari ajaran-ajaran dengan teori-teori psikologi misalnya harus bisa manfaatnya dirasakan oleh semua kalangan, gitu. Meskipun secara jadi Islamnya tidak muncul Islam banget gitu ya, tidak harus pakai nama-nama Arab ya, tidak harus nama-nama Islam, tetapi nilai-nilai Islamnya itu muncul. Nilai-nilainya ini bisa dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik itu non Muslim ataupun umat Islam sendiri. Itu kira-kira teman-teman hari ini materi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Ada